Halo warga istimewa, selamat datang di channel Suma Media. Di channel ini kita akan membacakan suara-suara yang ada di media sosial, khususnya di media sosial Twitter. Oke. Untuk informasi yang pertama, kita datang dari Mas Haris Virus, penjelasan Kepala Kejati DIY Ponco Haryono tentang gratifikasi yang diterima Kepala Dinas Pertahanan dan Tata Ruang DIY. Oke. Sebelumnya mungkin ada info kurang mengenakan di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Kepala Dispertaru tertangkap korupsi, lebih tepatnya gratifikasi tentang pengurusan tanah. Oke, mari kita cek video dari Pak Kejati Ponco Hartono bersama-sama. Dengan menerima gratifikasi, yaitu dari tersangka atau saksi Robinson Salino, yaitu berupa 2 bidang tanah berlokasi di Purwomartani, Kalasan, Sleman sekitar tahun 2022 dengan luas sekitar 600 meter persegi dan 800 meter persegi, seharga kurang lebih 4.520 juta rupiah dari saksi Sudi. Tanah tersebut milik saksi Sudi yang saat ini terhadap tanah tersebut sudah bersertifikat hak milik atas nama tersangka. Yang kedua, tersangka KS juga menerima gratifikasi berupa uang tunai dan transfer ke rekening bank atas nama tersangka KS. Yang ketiga, ATM BRI atas nama Dianovi Kristianti atau istri daripada terdakwa Robinson Salino dibawa oleh tersangka KS untuk kepentingan pribadi. Jadi uang tersebut Jadi intinya Kepala Dinas Pertaru DIY itu menerima uang gratifikasi sekitar 4 miliar dari salah satu orang yang mengurus pertanahan di wilayah Sleman ya. Kemarin saya juga sempat banyak beredar di wilayah Sleman tuh banyak tempat-tempat rumah atau tempat hiburan atau tempat olahraga itu yang ternyata dibangun di tanah kas desa. Sebelumnya saya informasikan dulu, tanah kas desa itu tanah yang dimiliki oleh kalurahan, boleh digunakan sebagai usaha, boleh digunakan sebagai pertanian, boleh digunakan sebagai lahan produktif. Tapi itu untuk digunakan sebagai lahan perumahan atau hunian itu tidak boleh digunakan. Dan ada beberapa tanah yang bahkan sudah jadi perumahan dan itu kemarin disegel Satpol PP DIY. Terus kali ini Kepala Dinas Pertaru terjerat kasus korupsi yang itu juga pertanahan juga, bukan korupsi, lebih tepatnya gratifikasi. Nanti akan ada info selanjutnya di atas. Mari kita lanjut ke informasi selanjutnya terlebih dahulu. Ada bapak-bapak favorit kalian semua, Pak Duta Silaun Seven sedang wedding. Ya, sepertinya Pak Duta ini sedang menghadiri undangan, terus kayak undangan temannya gitu, terus dia kayak diminta nyanyi kayak gitu, kayak mas-mas yang kayak temannya nyanyi gitu loh, kayak Mas Duta, nanti ini ya nyanyi ya, nyumbang suara 1-2 lagu untuk pernikahan kita kayak gitu, kayak sepertinya kayak gitu, kayak vibes-nya tuh kayak bahagia gitu, kayak intim. Cek videonya. Ini yang dua ini mbak-mbak pengantin atau penyanyinya ya? Kalau mbak-mbak pengantin ya beruntung banget bisa mengundang duta. Entah itu dia sebagai tamu atau sebagai penyanyi, yang jelas Mbak dan Mas ini sangat beruntung. Mas Duta bisa nyanyi di pernikahan kalian. Lanjut ke informasi selanjutnya.
tentang makanan. Warung makan tempe kremes Raihan ada di Jagal KM 7, rekomendasinya Jogja Makan Terus. Lalu ada biang-biang noodle dari Java Foodies. Ini juga nggak tahu alamatnya di mana. Lalu ada info selanjutnya. Oh, ini. Kepala Dinas Pertahanan dan Tata Ruang DIY Krido Supriyatno menjadi tersangka kasus korupsi penyalahgunaan tanah kas desa dan diduga menerima gratifikasi berupa uang dan 2 bidang tanah dengan nilai sekitar 4,7 miliar rupiah. Pak Krido, tolonglah Pak, ini Yogyakarta ini UMR-nya udah rendah, terus masyarakatnya juga sudah kerja keras, terus hiburannya ya Siti, masih aja ada gratifikasi tanah dikorupsi oleh bapak-bapak ini sebagai pemangku kebijakan. Ayo tolonglah Pak, nuraninya tuh dipakai gitu loh Pak. Loh, kasihan kami yang pekerja-pekerja UMR ini yang menabung untuk beli rumah, sedangkan Bapak menerima gratifikasi dari uang pembangunan rumah para kontraktor itu kan. Ya, semoga Kejati bisa mengurus proses ini, terus yang berkaitan dengan kewenangan dari Pak Krido ini bisa diusut tuntas, terus pelakunya bisa ditangkap dan diadili seadil-adilnya. Dan untuk Pak Krido ya, selamat menempuh hidup baru di ruang sel penjara. Dadah Bapak. Oke. Atau ada lanjutan dari Humas Pemda DIY buka suara. Tersangka KS harus kooperatif. Sudah saya sampaikan juga beberapa hari lalu sebelum statusnya ditetapkan, saya minta untuk kooperatif. Apa adanya, apa yang diketahui dan apa yang sudah dilakukan oleh yang bersangkutan untuk disampaikan secara jujur kepada penyidik. Kita wajib menghormati proses hukum, kata Pak Beni Suharsono sebagai sekretaris daerah DIY. Langsung ya Humas Pemda ini langsung memberikan statement yang kooperatif, dan Pak KS ini memang sebelum adanya berita ini emang Pak KS ini memang diminta kooperatif kepada Pemda DIY, tapi ya namanya ada niat busuk ya. Ya, semoga Pak KS ini dapat ganjaran yang setimpal atas perbuatannya. Ada lagi dari ini, kali ini dari Merapi Uncover. Ada maling manuk tadi pagi daerah Randu Belang, daerah Sewon, Bantul. Apabila pelaku membaca postingan ini, dimohon segera mengembalikan manuk tersebut. Untuk teman-teman yang punya manuk atau harta berharga, tolong sebelum tidur itu dimasukkan ke rumah, dikunci, jangan diletakkan sembarangan. Karena sekarang banyak maling-maling kecil ini mulai beraksi. Lanjutan dari Polres Kulon Progo ini masih mengadakan operasi Patuh Progo 2023. Yang kemarin beritanya mbak-mbak ini masuk membagikan makanan, ini juga masih ada. Kalau ada informasi lagi dari Pemkab Bantul, diikuti 3.000 burung dari seluruh Nusantara Festival dan Lomba Burung Berkicau tingkat nasional gelaran Bupati Cup kedua kembali digelar oleh DPC Raja Wali. Sebentar. Ini tadi ada info mas pencuri burung, ada lomba burung. Jangan-jangan nih masnya ini mencuri burung untuk ikut lomba ini ya. Ya mungkin untuk panitia lomba burung bisa dicek lagi nanti burungnya itu asli dari yang punya atau hasil burung curian, mungkin nanti bisa di-cross-check lagi. Oke. Ada berita lagi dari Mbak Kalis. Mbak Kalis mentweet, ada bapak bunuh diri karena nggak kuat nanggung hutang nikah anaknya. Ada orang menikahkan anjing habis ratusan juta pakai upacara adatnya manusia, ya beginilah hidup. Ya kemarin ada info sepasang anjing menikah dengan adat manusia beserta obor rampai, dekorasi,
sound system, catering, dan bahkan busananya juga seperti adat manusia yang konon menghabiskan biaya sebesar 200 juta. Astagfirullahaladzim. Pernikahan anjing habis 200 juta, teman-teman. Astagfirullah. Ini ada lagi berita dari Upil Jaran. Bagi yang berniat mau ke arah Parangtritis dan sekitarnya, disarankan nggak usah dulu kalau nggak ada kepentingan. Ini 16 Juli itu hari Senin. Oh, Minggu kemarin. Ya, minggu kemarin emang ada. Minggu kemarin emang ada acara festival layang-layang. Jadi emang jalan ke Parangtritis itu sangat macet ya, teman-teman. Karena dari antusiasme warga juga. Lalu ada info lagi dari Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta akan mengadakan hajatan kawula dalem mubeng benteng yang rencananya akan dilaksanakan Rabu hari ini. Video ini akan tayang sekitar jam 5. Jadi mubeng benteng akan dilaksanakan Rabu jam 21. Ya, untuk teman-teman yang akan ikut dalam acara mubeng benteng bisa langsung merapat aja. Mulainya dari Keben Kamandungan, lalu ke Ngabean, Pojok Beteng Kulon, Plengkung Gading, Pojok Beteng Wetan, Jalan Buruswo, Jalan Katamso, Jalan MT Haryono, Jalan Wahid Hasim, Jalan Agus Salim, lalu balik lagi ke Kauman. Atau untuk teman-teman yang malam ini berencana melewat jalan tersebut, mohon berhati-hati dan saling menghormati karena nanti malam akan ada tradisi mubeng benteng. Ada info lagi dari Merapi Uncover, kali ini view Gunung Ireng patok Gunung Kidul. Syahdu banget. Seperti di atas awan. Oke, untuk teman-teman yang cari referensi bisa di Gunung Ireng patok Gunung Kidul, view-nya seperti ini, sangat bagus sekali. Mirip-mirip di Mangunan, cuman ini kayaknya lebih tinggi dan lebih sedikit ya orang yang tahu. Kalau Mangunan kan sekarang sudah banyak. Tapi keren sih ini view-nya. Bisa kapan-kapan coba ke sana. Ada lagi dari Merapi Uncover. Ini ada Lembah Oyo Kadung Jati. Ini memang ada wisata baru, yaitu wisata kano. Yang pengen main air dengan main-main kano bisa langsung datang ke Lembah Oyo Kadung Jati di daerah Bantul. Dari 0 km Yogyakarta, Sugeng Enjang, Pinaringan berkah, mugi-mugi berkah, sehat waras, amin. Ada berita kecelakaan di Simpang Tugu perbatasan Sleman, Klaten depan Candi Prambanan beberapa jam yang lalu. Tetap hati-hati ya teman-temanku. Untuk yang beraktivitas di jalan, sabar, terus berhati-hati, jangan sampai terjadi kecelakaan. Lanjut lagi nih terkait dengan mutilasi beberapa penemuan korban mutilasi. Ini tersangkanya sudah ketemu. Ada dari Pak FX Herminanto, ini seorang jurnalis. Polisi merilis fakta terbaru terkait peristiwa mutilasi mahasiswa di Sleman, menegaskan pelaku dan korban saling kenal sekitar 3-4 bulan, melakukan aktivitas tidak wajar, terjadi kekerasan berlebihan. Korban meninggal dunia, pelaku panik memutilasi korban, merebus untuk menghilangkan jejak. Untuk pelaku tobat, karena emang harus, gimana ya ngomongnya, kayak teman dekat sendiri terus dimutilasi itu loh. Ya, untuk pelaku neraka tempat Anda. Udah gitu aja. Ini konferensi persnya. Oh, ini dari ada Mas Agus Magelangan membagikan sebuah video
kayaknya ada dua anak kecil yang kayak Sasuke, Sakura, dan Naruto ketika pindah di Akademi Konoha di KSDIT Nurul Huda. Jadi ini Sasuke, terus tadi ini Naruto nih berkelahi, terus Sakuranya datang. Ini kayak yang waktu mereka berkelahi di atap rumah sakit, terus Sasuke ini mau Chidori, terus Naruto juga mengeluarkan Rasengan, terus teriaki oleh oleh Sakura. Ya kurang lebih seperti inilah, cuman ini nggak ada Chidori dan Rasengan gitu. Oke, ada info lagi dari Visiting Jogja. Ini Lembah Oyo, informasi yang tadi yang main kano bisa ke Lembah Oyo Kedung Jati. Kita lihat videonya bersama-sama. Volume dulu, play. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father, he said one day you'll leave this world behind. Keren. Bisa menjadi alternatif wisata dari Bantul. Kalau kesini disarankan pakai kendaraan roda 2 aja sob ya. Mungkin ada medannya kurang bersahabat dengan roda 4 atau gimana. Tapi yang jelas ini wisata yang cukup menarik dan baru juga di daerah Bantul, Yogyakarta. Ada info dari Merapi Uncover. Parangkusumo Yogyakarta malam 1 Suro ini berarti semalam. Emang di malam 1 Suro emang sering ada kegiatan di Pantai Parangkusumo dan banyak orang berkumpul di sana, dan bahkan tadi juga ada festival Parangkusumo. Mungkin teman-teman habis dari sana. Ada info lagi dari 0 km Yogyakarta. Membagikan satu berita, Sri Sultan Hamengkubuwono, yaitu Gubernur DIY, meminta kantor dan rumah kepala Dispertaru DIY digeledah. Ini yang korupsi, bapak-bapak korupsi, bapak-bapak dinas Pertaru tadi yang korupsi ya. Emang harus seperti itu sih, emang digeledah, terus kalau bisa asetnya dibekukan, kalau enggak langsung dibagikan ke masyarakat, atau pokoknya dimiskinkan lah, jangan sampai koruptor itu setelah keluar dari penjara mereka masih punya harta benda dan masih bisa hidup layak selayaknya manusia yang kaya raya gitu. Jangan sampai seperti itu. Ada lagi info dari Visiting Jogja. Ada acara Jogja Keramik Festival Collaboration dari tanggal 22 sampai 30 Juli bertepatan di Museum Kugrabah Timbul Raharjo Kasongan Bantul. Untuk teman-teman yang pegiat keramik atau yang suka dengan keramik, bisa langsung datang ke sini di tanggal 22. Tanggal 22 itu tuh berarti hari Minggu, hari Sabtu. Bisa datang ke sini hari Sabtu tanggal 22 di Museum Grabah Timbul Raharjo di Kasongan. Oke, lanjut dari Radar Jogja. Sri Sultan Hamengkubuwono tegas dan tega, saya juga tega tidak berikan pendampingan hukum Krido sebagai tersangka. Ya emang kayak gitu Bapak. Kalau emang sudah korupsi itu ya jangan diberi fasilitas pendampingan hukum atau semacamnya. Ya emang dia saja tega kepada rakyatnya, dia saja tega menerima gratifikasi. Masa kepala daerahnya membiarkan itu, kan nggak baik juga gitu. Lalu ada informasi dari Pemkab Bantul datang dan meriahkan Kira Budaya dalam rangka hari jadi ke-192 Kabupaten Bantul pada hari Minggu 23 Juli 2023 jam 8 pagi, mengambil start di lapangan Trirenggo dan finish di lapangan Paseban. Oke, mari kita lihat video dua bapak-bapak ini. Halo.
warga Bantul. Jangan lupa saksikan tanggal 23 Juli 2023 hari Minggu jam 8 pagi kirab budaya dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Bantul yang ke-192. Ajak saudara, ajak teman, ajak pacar juga boleh, ya kan? Saksikan bersama di lapangan Trirenggo, Kabupaten Bantul. Hari Jadi Kabupaten Bantul, Nyawiji bangun nagari. Oke, untuk warga Bantul bisa datang hari Minggu pagi-pagi. Sambil nyoto di lapangan Trirenggo itu ada warung soto yang enak. Sambil nyoto, sambil mendengarkan kirab, sambil melihat kirab budaya di sana. Oke, ini ada berita duka dari Jawa Tengah, lebih tepatnya di daerah Semarang. Telah terjadi kecelakaan di pintu kereta api Madukroyo Raya Semarang Barat, Kota Semarang sekitar jam 19.20, tanggal 18 Juli 2020. Tiga nih, kereta api berantas menabrak truk yang macet di jalur kereta. Tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa, cuman ada penumpang keretanya tetap syok, terus masinis dan asistennya juga syok. Pengemudi truk dan temannya juga syok, sempat keluar sebelum terjadi kecelakaan. Alhamdulillah, cuman tetap kita doakan yang terbaik untuk mereka, semoga cepat pulih, semoga jalurnya juga lebih diamankan lagi, terus semoga untuk para teman-teman semua yang melewati jalur kereta harap berhati-hati lagi. Kalau memang sudah ada tanda-tanda plang pintu tutup itu jangan terlalu memaksa untuk maju, ini demi keselamatan kita bersama. Oke, lanjut kita ke informasi dari Yogyakarta City. Museum Wahanarata, Museum Kereta milik Keraton Yogyakarta resmi dibuka. Ya, kalau teman-teman pengen melihat kereta koleksi Keraton Yogyakarta bisa langsung datang aja ke Museum Wahanarata. Ini update berita tentang kereta tadi. Oke, ada update lagi dari Merapi Uncover. Kali ini kayaknya daerah wisata gitu. Ada Laguna Barat Pantai Gelagah, ada wisata susur Laguna sepertinya. Ini juga menarik juga. Emang tadi kano, sekarang ada kapal susur Laguna. Bantul nih mulai berkembang, wisata yang ada di selatan tuh mulai kreatif ya teman-teman yang ada di sana untuk mengembangkan potensinya. Oke, lanjut lagi, masih dari Merapi Uncover. Kebakaran di timur lapangan Paseban, infornya karena gas meledak. Oke, lagi-lagi kepada teman-teman semua yang melihat ini, diharapkan untuk tetap berhati-hati kalau meninggalkan rumah. Jangan lupa cek listrik, gas, kompor, sehingga hal-hal yang kayak gini bisa dihindari gitu teman-teman. Sudah ada ambulans, sudah ada dari Pemda terkait yang menangani. Semoga tidak ada korban dan semoga rumah yang kebakaran tidak terlalu parah dan bisa recovery segera. Oke, itu aja. Terus agenda Mubeng Benteng yang tadi sudah kita bicarakan di awal juga. Ada dari Jogja Manfest. Ada ajakan nih untuk datang ke acara Mubeng Benteng. Dari tadi kameraku mati.
Oke, maaf teman-teman, tadi ada kamera mati, saya sempat nggak lihat cuman. Ya itu tadi informasi yang ada untuk konten kali ini. Kalau suka silahkan di like, kalau nggak suka ya nggak usah di like, di dislike juga nggak masalah. Terus sampai jumpa di konten-konten selanjutnya, dan kalau ada yang mau di mention bisa langsung ke Twitternya Semua Media @semuamedia_tw. Nanti akan dibacakan di konten-konten berikutnya. Segitu aja konten kali ini, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Dadah.